Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bertemu lagi dengan Ustadz dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai rangkuman teks tanggapan sebagai materi terakhir semester ganjil di kelas 9 SMP ITB Insan oleh saya, Ustadz Yogi. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, Ustadz akan menjelaskan apa sih itu teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi bantahan atau sanggahan, pujian atau kritik terhadap suatu pernyataan atau fenomena, disertai dengan alasan yang logis atau argumen-argumen pendukung. Lalu, setelah kita mengetahui pengertian dari teks tanggapan, apa sih tujuan komunikasi dari teks tanggapan? Tujuan komunikasi atau fungsi sosial teks tanggapan adalah untuk membantah atau menyanggah isu atau pernyataan atau fenomena disertai alasan yang logis atau argumen-argumen pendukung. Nah, selanjutnya 4 kompetensi dasar tentang teks tanggapan. Tadi yang pertama adalah pengertian dari teks tanggapan, yang kedua adalah ciri-ciri umum dari teks tanggapan, yang ketiga ada struktur isi teks tanggapan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah ciri bahasa dari teks tanggapan. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam ciri-ciri umum teks tanggapan. Ciri-cirinya yang pertama adalah yaitu teks tanggapan dapat berupa kritik, sanggahan, atau pujian. Yang kedua, teks tanggapan diawali dengan isu yang akan dibantah. Ketiga, dilanjutkan dengan argumen data atau fakta untuk menguatkan bantahan, kritik, atau pujian. Dan yang terakhir, teks tanggapan ditutup dengan penegasan. Nah, ini semua merupakan ciri umum dari teks tanggapan. Untuk yang pertama yaitu teks tanggapan dapat berupa kritik, sanggahan, atau pujian. Kritik itu seperti komentar kalau dalam bahasa gaulnya. Yang kedua yaitu teks tanggapan diawali dengan isu yang akan dibantah. Isu di sini maksudnya adalah berita atau materi yang ingin dibantah. Ketiga, dilanjutkan dengan argumen, data, atau fakta untuk menguatkan bantahan. Jadi, di baris ketiga atau di nomor ketiga ini adalah dia dilanjutkan dengan argumen atau data atau fakta untuk menguatkan bantahan. Jadi data atau fakta itu berupa bukti untuk menguatkan teks tanggapan tersebut. Lalu diakhiri dengan atau ditutup dengan penegasan atau dengan kesimpulan. Selanjutnya, struktur isi teks tanggapan. Yang pertama ada judul, yang kedua isu yang disanggah, ketiga fakta atau data pendukung tambahan, yang keempat adalah penegasan. Sama seperti tadi ciri-ciri teks tanggapan, struktur isinya juga hampir sama. Selanjutnya, ciri bahasa teks tanggapan yaitu 1. Menggunakan kalimat negasi, 2. Menggunakan kata sambung yang menunjukkan sebab dan akibat, yang terakhir yaitu menggunakan kalimat perbandingan. Selanjutnya, oke, sampai di sini dulu penguatan materi atau rangkuman mengenai bahasa Indonesia di semester ganjil dengan materi teks tanggapan. Nah, penulisannya adalah kerjakanlah uji kompetensi pada halaman 124 sampai dengan 127 di buku latihan. Ingat, hanya pilihan bergandanya saja, tidak esainya. Jadi yang Anda tulis adalah pilihan bergandanya saja. Lalu, apakah soalnya ditulis? Tentu tidak. Kalian hanya menjawab isiannya saja. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita terakhir di semester ganjil ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah dalam penulisan, atau dalam penyampaian materi masih kurang jelas, Ustadz mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Dan Ustadz akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.